3S. Oh, Triple 3S S. coba. Sumbing Slamet 3S, Sindoro. 3S Jawa Tengah. Heeh. Terus Lawu, Merbabu, Terus Cermek. oh, Cireme juga sempat masuk Iya. Cireme. Lewat mana Cireme ya? Cermek lewat Apoy. Oh, lewat Apuy. Oke, jalur baru berarti ya. Iya. Jalur baru. Terus ke Kerinci. Kerinci juga masuk. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ketemu lagi sama, ini bukan podcast ya, ini ngobrol-ngobrol ala pendaki kantoran ya. Iya. Jadi pagi ini kita lagi acara di Forum Pendaki Jabodetabek ya. Jabodetabek. Kebenaran nggak sengaja ketemu sama Ayah Toto. Anggap aja nggak sengaja ya. Iya. Karena emang kita nggak janjian kan. Nggak janjian, kebetulan ketemu. Usia berapa sekarang ya? 64. 64 tahun. Jadi Ayah Toto ini usia 64 tahun. 2 bulan ini baru turun Rinjani, langsung naik ke Putri, Iya, ada Putri. ke Gede, terus langsung berangkat lagi ke acara Lampung. federal di Lampung. Federal. Sekarang ada di sini nih. Iya. Gila. Orang gila. Orang gila. Jadi kan konsep pendaki kantoran itu ya, kita tuh seneng banget meliput orang-orang yang naik gunung, terutama orang-orang yang, mohon maaf nih ya, sudah berusia senja, Ya. tapi kemampuan fisiknya dan keinginan buat bergerak itu tinggi banget. Ceritain dong ya gimana awalnya. Sorry, kenalan dulu. Oke. Nama siapa? Alumni dari mana nih? Baik. Kerja di mana? Terutama itu. Nama aslinya Toto Susanto, tapi di FB atau di media lainnya Toto Stone. Toto Stone. Oh, karena gila banget sama Rolling Stone ya. Gue lahir tahun 60 ya. Anjir 60. Lulus sekolah tahun 1979. SD Negeri 1. Baru 2 tahun usia kita. Masih zamannya kepala sekolah dulu saya masuk Pak Barmawi. Masya Allah. Langsung diganti Pak Endan Sudana. Lulus sekolah tahun 79 karena 78 itu Kementerian Pendidikan Dr. Yusuf memperpanjang masih hari kelulusannya jadi 6 bulan ke belakang. Seharusnya 78 itu lulus. Udah lulus Jadi harusnya. tahun 1978 itu tidak ada yang naik kelas, Iya. tidak ada kelulusan. Oh gitu. Jadi mundur 6 bulan. Ada regulasi dari kementerian waktu itu. Jadi Juni 79. Oh, Masya Jadi ada kenaikan dan kelulusan. Tahun 80 bekerja di bukan anak perusahaan PLN, emang di PLN ya. Oh, di PLN di ya. pembangkit di Tanjung Priok. Oh. Pembangkit PLTU, PLTG dan PLTD. Pensiun tahun 2016. 2016 pensiun. Pensiun. Nah, karena gue ini orang lapangan yang selalu bergerak di tempat kerja, makanya begitu pensiun seminggu dicengok nih. Bingung mau ngapain. Tengok karena hanya duduk nonton TV, makan, tidur, duduk nonton TV, makan rutin seminggu begitu. Oh, butek malah butek. Selain ini nggak jalan, padahal pada pegel. Iya. Bisa bergerak. Iya. Akhirnya cari komunitas. Oke. Terjun pertama ke komunitas musik Rolling Stone ya. Di usia berapa tuh berarti ya? Usia 65. Pas pensiun. 56. 56. Usia 56 pensiun. Oke. Cari kegiatan, terjun ke komunitas musik. Oke, Rolling Stone tuh. Sebagai penikmat ya, bukan Anjir. pemusik. Gabung ke Stoner Bekasi. Oke. Kita nonton live, senang-senang itu masih Oke, ada jadi anak gaul. masih ada istri. Iya. Jadi selalu berdua dengan istri nonton live Iya. tribute Rolling Stone. Oke. Jadi grup-grup Bekasi. Kebetulan ketemu sama alumni Budut. Oke. 87. Adik kelas nih. Adik kelas. Mereka dia mau ke Budut Stoner. Karena gua alumni Budut, merasa terpanggil nih kok ada anak di komunitas Stoner pakai Budut Stoner. Iya. Gua tegur. Budut Stoner dari mana? Lo alumni mana? Iya. Rupanya dia anak STM 1, lulusan 87. Oh, Mulai situ. 10 tahun kemudian tuh, karena ayah kan 78 kan lulus Ya, kan? 79. Harusnya 78 kan? 78 ya. Oke, terus? Ngobrol-ngobrol, rupanya ini namanya si Naryo ya. Naryo. Naryo goel-goel. Naryo akhirnya mau kenalkan ke IKAT. Oh iya. Karena masih ada sekretariat IKAT di sekolahan. Mulai kita ke IKAT. Rencananya dulu masih Pak RT ya, Otoy. Masih sebagai ketua IKAT.
dia minta mengaktifkan lagi sekretariat dan Oh sekolahan. gitu. Kita coba bersih-bersih, Iya. rupanya nggak jalan juga. Nggak jalan. Itu bisa lari ke gunung gimana ya? Bisa Ah. lari ke gunung nih. Karena Setelah suntuk ya atau jenuh di musik, kita sepedahan, lari ke sepedaan. komunitas sepeda. main sepeda. Komunitas sepeda itu jauh-jauh lah. Gua pernah denger katanya. Sorry ya kalau gua ngomongin sama ayah gua lu ya, karena di Budut kita bahasanya emang begitu. Iya. Jadi bukan masalah sopan nggak sopan ya, masalah kita adalah sohib. Aduh. Jadi main sepeda, gue pernah denger nih, katanya lu pernah sepedaan dari dari Rangkas Bitung sampai Ciboleger Ya, katanya. sampai Cibologir. Dan traksi itu elevasi itu gila jalan. Ya itu rolling, jalan ke Cibologir rolling. Wah, gila. Turun naik. Di usia berapa itu? Itu di usia 60 belum sampai 60. 50. 58 59 lah. Gila. 58 59 kalau nggak salah ingat itu. Jadi di usia 58 59 ayah Udah goes, pakai udah sepeda goes, lipat. pakai sepeda lipat dan Iya. paling gilanya ya karena jarak kalau nggak salah ya jarak dari Rangkas Bitung ke Ciboleger pintu masuknya Baduy Iya. itu sekitar berapa puluh kilo gitu dan itu nanjak terus itu Iya, betul. nanjak terus gila-gila nanjak mobil aja ngap-ngapan ayah goes di usia Tapi ada nuntunnya juga. ada nanti Ada nuntunnya. itu gila banget ya gila. Ada Nah nuntunnya. dari goes terus baru Dari goes merasa suntuk juga, cari lagi yang lain. emang hobinya suntukan ya yang ada. Kebetulan budut lintas angkatan ya, yang hobi cinta alam, bentuk Oh satu komunitas. budut adventure. Oh Budut Adventure. Ya. Pernah denger tuh ya, pernah denger. Gabung di situ. Oh gabung di Budut Mulai Adventure. naik-naik gunung. Gunung pertama ya? Gunung pertama setelah pensiun ya, Hah? perahu. Oh Gunung Prau. Itu berbarengan bareng dengan anak-anak budut adventure. Oh di Wonosobo ya, Pro ya. Wonosobo, Prau. Dieng ya. Habis Wonosobo, Wonosobo kalau nggak salah 3S. oh Triple 3S S. coba. Sumbing Slamet 3S, Sindoro. ya, 3S di Jawa Tengah. Heeh. Terus Lawu, Merbabu, Terus Cermek. oh Cireme juga sempat masuk Iya. Cireme. Lewat mana Cireme ya? Cermek lewat Apoy. Oh lewat Apuy. Oke jalur baru berarti ya. Iya. Jalur baru. Terus ke Kerinci. Kerinci juga masuk. Masya Allah. Rinjani 2 kali. Jadi 2 kali. Rinjani 2 kali. Yang pertama bareng Gas Adventure Oh Gas Adventure. sama Rohaye. Oh iya teman-teman Jawa Itu yang Timur pertama. ya. Itu alhamdulillah sampai ke puncak. Puncak kemarin? Kemarin sampai di Cemara Tunggal. Oh, karena memang enggak. Karena memang kemarin anginnya udah kayak suara pesawat. Oh gitu. Gede. Besar sekali. Sama dingin sekali. Ya kan memang sekarang memang lagi dingin banget Ya. di Indonesia lagi dingin banget. Karena sudah pernah sampai puncak, sampai situ down tuh mental. Oh sempet down. Down sampai di Menara Tunggal Iya itu down. Menara Tunggal. Sempet down. Wah ini kalau dilanjutin kayaknya bakal parah nih. Tapi gue udah pernah ke puncak, mundur aja ini balik. Tapi sebenarnya pada saat itu secara fisik kayak masih oke kan. sanggup, Pak. Masih oke, cuma ya Karena udah pernah, gua pernah ke puncak gitu kan. Ya udahlah gitu. tadinya mau ngawal teman-teman Sampai yang ke belum puncak. pernah ke puncak. Nah, ini bulan ini ya, gua lihat dan gua dengar ayah pertama ke Rinjani tuh. Iya. Gua lihat pada berangkat tuh naik dari Surabaya gitu kan. Naik kapal laut ya. Iya. Terus pulang dari Dari Rinjani, Rinjani tiba-tiba gue lihat lagi udah di base camp Gunung Putri GPO Gunung Putri tuh. ya. Ini orang nggak ada capeknya. Belum selesai nih, gue belum selesai ngeliat lu posting-posting di gap Ya. di mana di Gede Pangrango situ. Tiba-tiba gue lihat udah di Lampung, ya. Lampung. Acara federal ya. Federal, cari federal. Nah, gue pikir masih di Lampung ya. Tiba-tiba nongol lah. Ada di acaranya FPJ, ini orang gila bener-bener. Lu ini apa sih ya rahasianya bisa enjoy your life itu gila banget kalau menurut gue ya. Usia Ya. sekian masih naik gunung dan sorry kalau dibanding sama gue ya, kayaknya gue naik gunung nggak bakal sekuat lu ya. Padahal usia kita jauh banget. Tapi kayaknya gue nggak bakal sekuat lu ya. Rahasianya apa ya? rahasianya ya terus aja bergerak, Bergerak. terus bergerak karena untuk kesehatan kita biar fit terus ya. Ya alhamdulillah karena masih dikasih kesehatan dan kesempatan untuk berpetualang. Cara ngerawat kesehatannya gimana ya? Lu lari, olahraga. Lari sih enggak. Jadi dibiasakan di rumah itu kalau mau, karena sekarang udah
sendiri ya, nggak ada yang masakin di rumah. Oh, Jadi mau cari makan atau cari jajan jalan kaki. oh jalan kaki. Tidak Oke. naik motor, tidak naik sepeda. Diusahain jalan kaki. Usahakan jalan kaki. Sebenarnya kalau ayah tuh sering lari belakangan ini, sering lari dari kenyataan. Kan di kenyataan. Abis, Kenyataan apa ini? ya habis tiap jalan banyak batang nempel. Ada yang pakai hijab ungu, keren gitu. Sementara ayah masih yang, aduh, bunda masih ngeliatin nih. Aduh, nggak apa-apa ntar diedit. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah. Jadi kalau tadi ada yang lewat nggak apa-apa, ini lagi acara rame gini kan, kita ngobrol-ngobrol tempat kayak gini. Ya, masukan dong ya buat kita yang muda-muda nih, buat ada ya anak-anak muda lah, terutama anak-anak muda siapapun yang bakal ngeliat podcast ini, manfaat lu beraktivitas naik gunung, beraktivitas di alam bebas itu apa sih ya? Oh, Secara pribadi, terus efek pergaulan dan lain-lainnya. oke. Sebetulnya dampak ke diri sendiri ya, dengan kegiatan naik gunung itu mental ya, Mental, mental, mati kesabaran. Yang paling penting kesehatan. kesehatan, oke. Jadi kesehatan, jadi kita bisa ngelihat atau bisa ngukur fisik kita dengan naik gunung ini kondisi gimana, Oke. masih sehat atau tidak. Dari situ akan terlihat. Akan terlihat ya. Merokok ya? Rokok itu sudah berhenti sejak 2005. Oh, berarti udah lama banget ya. Berarti sekitar 19 tahun yang lalu berhenti ngerokok. 2005 merokok berhenti, 2015 semua clean yang berbau hal-hal negatif. Oh, berarti dari 2005 sampai 2015 masih negatif tuh. Masih yang negatif, rokok berhenti, lainnya yang negatif masih dilakukan. 2015 mulai berhenti, clean semua. Iya. Kalau ngomongin negatif jangan aneh ya, alumni budut. Jadi kita pernah tuh ya, kita pernah jalan sama PLN, ada direkturnya waktu Ya, itu ya. sama pokoknya karyawan-karyawan PLN yang rencananya memang kemarin mau ke Gede, Ya. main ke Gede, terus pengen ke Semeru dan lain-lain gitu. Nah, kita kan konsep ini pendaki kantoran ya. Kalau menurut ayah nih, buat orang-orang kantoran yang tiap hari kerjanya duduk Ya. macam-macam, itu naik gunung itu gimana sih ya? Mereka memang harus melakukan untuk kesehatan dan lain-lain atau gimana? Kalau menurut pendapat gue ya, orang-orang kantoran emang perlu juga refreshing ya, melihat alam ya. Oke. Karena sehari-hari yang dilakukan hanya lihat gedung, Oke, ruangan, dan orang itu juga. Mungkin Bentuk di angkutan umum, kalau naik angkutan umum, naik angkutan umum yang lihat orangnya juga mungkin berbeda-beda. oke, Tapi dengan aktivitas mereka ingin naik gunung itu, mereka mungkin mau mencoba Oke. melatih mental dia dan kesabaran dia. Soalnya orang kalau udah capek naik gunung akan terlihat Oh gitu ya, aslinya. emosinya gampang Ya, meledak. itu akan terlihat aslinya. Kalau orang yang egois, Ah, begitu sampai di ya, Masih banyak ya, Bang Beng. iya siap. hati-hati ya, hati-hati. Kapan? Oh ya. Bagi podcast yuk, hati-hati ya. Siap, lanjut. Ya. Hati-hati. Enak Pak Bang Beng, mantep. Hati-hati Bang ya. Hati-hati ya. Yuk, salam. salam. Ya beginilah ya kalau di tempat camping ceria. Tempat umum. Enggak apa-apa, memang saudara-saudara kita semua di Ya, sini ini kan. teman-teman semua. Saudara-saudara kita semua, kita lagi ada acara dan kebenaran Ayah Toto adalah senior kami gitu, yang dituakan di acara ini juga. Jadi wajar kalau kita lagi ngobrol tiba-tiba ada yang datang pamit. Yang nggak wajar itu kalau kita lagi ngobrol gini dia lewat aja, itu sambit, nggak punya adab tuh. Maksudnya pulang aja gitu. Ayah di sini padahal. Kacau. Lanjut ya, lanjut. Tadi yang pendaki kantoran ya. Iya. Mereka juga ingin ya melihat kondisi yang berbeda Oke, dari kesehariannya. Oke. Itu akan mereka temukan saat di jalur pendakian, karena akan berbeda suasananya. Oke, siap. Dan juga akan terlihat ini mana yang anak yang malas, mana yang egois, mana yang masa bodoh. Oh, sifat dasarnya ya. Sifat dasarnya akan terbuka di situ. Sifat dasar karena yang capeknya. mungkin kalau di kantor bisa ditutup-tutupin kali ya. Tapi dalam proses Di pendakian pendakian itu akan terbuka. keluar semua ya. Mana yang tukang marah-marah, Oh itu gitu akan ketahuan terlihat. ya, Masya Allah. Akan terlihat. Ya,
Lu kan udah keliling-keliling nih, udah naik gunung kemana-mana nih. Ya. Gue dengar tahun depan mau ke Binaya. Binaya kelihatannya belum tahunnya, karena itu harus cuti panjang ya. Cuti panjang ya. Masih kerja ya? Sebetulnya direkrut ya sama pensiunan untuk bergabung di sertifikasi kompetensi. Oh, luar biasa. Jadi asesor. Iya, jadi asesor. Ya. Jadi sebenarnya sekarang bukan pensiunan yang nganggur ya. Ya. Pensiunan yang tetap beraktivitas ya. Beraktivitas. Dia gila. sebagai asesor. Gila, luar Asesor biasa. untuk menguji kompetensi teknisi pembangkit. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ada yang ngajak gabung. Keren banget lu ya ternyata ya. Gue pikir udah abis naik gunung di rumah leha-leha istirahat, terus abis itu naik gunung lagi gitu kan. Karena uang tinggal datang dia. Tapi ternyata masih tetap ini beraktivitas, masih produktif ya. Masih. Wah gila, luar biasa lu ya. Mudah-mudahan kita nurunin dia. Walaupun jauh kayaknya. Nah, dari kegiatan sertifikasi itu jadi asesor itu yang keliling Indonesia. Oh, dari situ malah. Nah, jadi pembangkit-pembangkit ada di seluruh Indonesia itu membutuhkan sertifikasi karena aturan di Undang-Undang Nomor 30 ya tahun 2009 tentang tenaga listrikan itu diharuskan. Oh gitu. Jadi sebenarnya banyak ini ya, banyak apa? Lu banyak Refreshing, refreshing dengan dibiayain. Iya. Refreshing dengan biaya di kantor, dapat duit lagi. Dan untuk memelihara kesehatan dan lain-lain, terutama mental, naik gunung gitu. Naik gunung. Wah luar biasa lu ya, luar biasa banget. Nah, untuk ke depan nih, agenda ke depan mau apa lagi? Agenda ke depan rencana Mungkin mau Seven Summit Indonesia. Seven Summit kelihatannya berat Ya. Tapi pengen ya. karena kita udah ngukur ya. Kemarin juga di Latimojong. Oh, Latimojong. Hampir mau ikut. Oh, kemarin masuk Latimojong juga? Ya, Latimojong. Oke. Nyaris ngikut karena ada tugas ke Palembang, akhirnya Latimojong digagalin. Pospon, oke. Rencana ke depan mau apa? Mau naik gunung kemana lagi? Atau mau bikin apa nih gitu? Ke depan naik gunung belum tahu ya, belum dijadwalin. Mungkin anak-anak dari Jabo sama Penat ngajakin naik gunung ke perahu. Oh, ke perahu lagi. Untuk nemenin mereka. Kalau bisa jangan ke perahu ya. Biasanya kalau naik gunung pertama terus kita naik gunung ke situ lagi, kesannya udah males ya. Pokoknya nanti aja. Untuk ngawal teman-teman yang belum pernah. Jadi emang pendaki baru nggak harus naik gunung yang paling tinggi. Iya. Ini Cari yang pendek tapi view-nya cakep. Usia 64 tahun mau ngawal. Yang dikawal usia berapa ya? Nah, di bawah 40-an. Ini kebalik. Di bawah 40-an. Ini terbalik. Harusnya yang muda ngawal yang tua. Ini kenapa yang tua jadi ngawal yang muda? Sebenarnya kan kita kalau jadi nih tanggal 31 1 September mau ada event nih sama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia di bawah Kemenkyu. Tadi mau ngajak Ayah tuh buat ngobrol-ngobrol di atas bareng-bareng. Ini 64 tahun masih naik gunung gitu kan. Maksudnya biar ya untuk jadi motivasi ya. Inspiring people lah. Ada sumber inspirasi bahwa naik gunung itu bukan melulu karena harus kuat, tapi buat apa naik gunung itu bermanfaat banget buat kesehatan mental gitu kan. Oh ngajak Ayah gitu. Cuma kebenaran kalau nggak salah di tanggal tersebut berbarengan dengan Jambore Nasional Budut Adventure kan. Betul. Dan kayaknya agak susah kalau karena kebenaran Ayah juga di situ sebagai pembina di Budut Adventure. Jadi nggak mungkin kita lepas di situ kan. Oke, Ayah Toto Susanto. Kalau di Facebook itu namanya Toto Stun. Stun itu batu. Rolling Stone. Usia 64 tahun. Yep. Lagi gila naik gunung, berapa kali naik di atas ketinggian 3000. Dan ini gila banget. Diajak ke perahu mau ngawal yang usianya belum 40 tahun. Sementara Ayah 64 tahun. Dunia terbalik. Dunia terbalik. Ya, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Ini gue termotivasi ya. Karena gue terakhir naik gunung tuh udah lama banget. Naik gunung udah lama banget. Kayaknya bakal pengen melakukan aktivitas itu lagi kayaknya gue. Pengen mulai naik gunung lagi, ya, jalan lagi. lah. Tapi apapun itu, Ayah makasih banyak ya. Yuk, sama-sama. Bisa menjadi sumber inspirasi. Usia 64 tahun masih naik gunung kemana-mana, masih produktif, masih jadi asesor dan lain-lain. Mudah-mudahan kita yang muda-muda bisa bisa mencontoh Ayah dan bisa
ya syukur-syukur punya nasib yang sama ya. Asesor secara finansial aman, Ya, iya kan? Secara betul. finansial aman, naik gunung secara mentality aman. Puncak bukan tujuan ya katanya. Betul, gitu kan? puncak bukan tujuan. Karena puncak tidak akan lari. Iya, puncak bukan tujuan, keselamatan lah. Iya, keselamatan. Ya. Dan pelajaran selama perjalanan itu udah set banget ya. Iya. Makasih banyak Kak Toto. Iya, sama-sama. Seneng ngobrol sama ente nih. Oh ya, Yang penting tetap semangat dan terus bergerak. iya. Akan awet muda. Siap. Insya Allah. Ini ada Bear Clan. Bear Clan ini insya Allah produk baru dari kita, dari pendaki kantoran. Ini karena belum bikin apa-apa, cuma ini doang. Ini kita serahin ke Ayah Toto. Ya, terima Next- kasih ya. Next kita Ini buatin. launching pertama nih. Ini produksi pertama dan Ayah Toto Produksi yang pertama pertama. yang dapat. Oke, Ini terima milik kasih. Bear Clan. Iya ya. Thank you ya. Yuk, sama-sama.